episode sebelumnya kita sudah bedah visi Al-Ma'had sebagai lembaga pendidikan pesantren. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami menjalankan beberapa misi. Ada 5 misi yang kami jalankan. Yang pertama adalah membangun model pendidikan berkelanjutan yang dijalankan dengan total quality management berbasis pesantren di atas manhaj as-salafus salih. Ada beberapa variabel yang perlu kita perjelas dan kita berikan syarah penjelasan agar kita bisa menjiwai kehidupan kita di dalam pesantren Al-Ma'had penuh makna. Mari kita kembali mengulang redaksi misi yang pertama dari Al-Ma'had. Al-Ma'had memiliki 5 misi. Yang pertama, membangun model pendidikan berkelanjutan. Ini variabel pertama. Yang kedua, dijalankan dengan total quality management. Yang ketiga, berbasis pesantren. Keempat, di atas manhaj as-salafus salih. 4 variabel mari kita dalami. Yang pertama, Al-Ma'had membangun model pendidikan berkelanjutan. Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki unit SD, begitu pula selanjutnya SMP, berikutnya SMA, ini semua sudah ada. Dan pada dasawarsa ketiga insya Allah yang akan dimulai pada tahun 2031 dan berakhir dasawarsa ketiga pada tahun 2042, insya Allah kita akan membangun perguruan tinggi. Dan berarti ini adalah misi berkelanjutan. Dibangun pendidikan santri ini mulai sedasar mungkin. Saat ini, tahun ini kita belum memiliki TK. Maka para guru TK yang memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki semangat yang sama dengan kami, frekuensi yang sama dengan kami dalam mendidik putra-putri umat Islam, silahkan bergabung dengan kami. Saudara, kita membangun model pendidikan. Ini artinya bahwa di Indonesia ini memang sangat terbuka. Orang mau bikin model apa? Walaupun sebenarnya model-model yang muncul ya semacam penggabungan saja, ramuan yang mungkin nampak dengan corak yang sedikit polesan baru dibanding dengan model-model pendidikan sebelumnya. Sebelumnya kita kenal ada model pesantren modern seperti pondok modern Gontor dan cabang-cabangnya atau alumni-alumninya. Ada model pondok salaf, pesantren salafiyah tradisional yang lebih identik dengan pemahaman NU dari ormas Islam bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian juga berkembang akhir-akhir ini dari ormas Muhammadiyah, juga mereka memiliki semacam boarding school ya, yang pernah saya lihat ada namanya MBLS, Muhammadiyah Boarding School ya, atau Boarding Lab School. Dan model-model pendidikan selain sekolah umum
yaitu model pendidikan pesantren, sesungguhnya di Republik Indonesia ini sudah sangat banyak. Bahkan ada pesantren khusus mahasiswa. Kita suka dengar ada istilah PESMA, bukan PESMOL, PESMA. Ya, kalau PESMOL urusan masakan ikan namanya ya. PESMA, pesantren mahasiswa. Ada pesantren yatim, ya, ada pesantren tahfidz, pondok tahfidz, yang memang kegiatan hari-harinya fokus pada penghafalan Al-Quran dan macam-macam lagi yang lain. Nah, ini Al-Ma'had ini memiliki model tersendiri, model pendidikan berkelanjutan. Yang namanya berkelanjutan tentu tantangannya sangat besar, karena hidup di pesantren itu ada masa-masa kita pasti bosan, ada masa-masa kita pasti turun semangat. Maka ini merupakan sebuah cita-cita yang mungkin sangat tinggi dan memerlukan fokus dan keseriusan serta dedikasi yang tinggi. Sehingga kalau ada di antara para ustadz, ustadzah, para pendidik, pembina, pengasuh yang bisa betah sangat lama sampai menelurkan satu generasi saja, misalnya satu angkatan, katakanlah dari SD sampai SMA, berarti 12 tahun, Masya Allah. Ini istimewa sekali orang yang bisa menamatkan khidmahnya dalam mendidik putra-putri kita sepanjang itu. Tapi bagaimanapun juga, bagaimanapun sulitnya, memang itulah cita-cita kami. Memang terasa berat. Maka dari itu, untuk terselenggaranya model pendidikan berkelanjutan ini, kami melakukan variasi-variasi metode dan terobosan-terobosan sistem, sehingga antara satu level ke level berikutnya tersambung dan bisa mencetak santri dengan karakter yang khas yang nanti akan kami jelaskan dalam 10 karakter alumni Al-Ma'had. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah SWT, dalam rentang waktu yang panjang ini, dan kami menginginkan, sangat menginginkan, andaikan ada donatur-donatur yang sangat peduli untuk kesuksesan misi ini, sekiranya mereka bersatu untuk ikut memodali lembaga pendidikan ini, sehingga bisa kami terima sebanyak mungkin kader-kader kaum muslimin dari berbagai daerah, terutama dari daerah-daerah miskin, dari daerah-daerah minoritas muslim, untuk berpesantren atau memondokkan anaknya di sini. Karena dalam rentang waktu yang panjang seperti ini, bagi sebagian orang mungkin ini terlalu berat. Tapi memang inilah idealisme kami. Kami mengemban misi ini supaya apa? Berkelanjutan pendidikan ini supaya terbentuk karakter. Kalau kita ibaratkan orang memasak atau membuat martabak lah ya, masak martabak, baru sedikit panas saja sudah dipindah, baru saja kelihatan menguap, kemudian dipindah ke piring. Pengen cepat dapat hasil susah, karena karakter itu dicetak dalam proses yang panjang. Kami menginginkan terciptanya karakter pada santri, bukan hanya sekedar pernah nyantri. Jadi perlu model pendidikan yang berkelanjutan. Bila perlu dari SD, dari TK sampai doktoral ada di Al-Ma'had. Dan tentunya ini membutuhkan perangkat yang sangat banyak dan anggaran yang
sangat besar serta keuletan konsistensi dari kami para pengelola, para pendidik dan pengasuh di Al-Ma'had. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung harapan dari A sampai Z. Dan Anda kaum muslimin, orang-orang yang dermawan, orang-orang muhsinin yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla rizki yang besar yang melebihi dari kadar standar kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Silakan, ini ada peluang besar di Al-Ma'had ini untuk apa? Misalnya membangunkan satu unit sekolahnya, satu unit asramanya, memperbesar masjidnya, dan perangkat-perangkat yang lainnya seperti IT-nya dan lain-lain. Silakan, ini kesempatan besar, peluang bagi siapapun di antara kaum muslimin yang mungkin tidak memiliki kapasitas dalam mendidik umat, tetapi Anda memiliki kapasitas maliyah, kapasitas finansial yang bisa membantu terciptanya dan tercapainya cita-cita ini. Kemudian saudara, masih dalam misi yang pertama ini, Al-Ma'had ini kita usahakan dijalankan dengan total quality management. Artinya apa? Pengaturan yang berkualitas total. Dari berbagai sisi kita telateni, kita cermati mana cara yang paling efektif, mana cara metode yang paling efisien dan efektif. Kalau dulu ada cara mengajarkan bahasa Arab di pesantren-pesantren, anak masuk langsung diajari kitab Al-Ajrumiyah atau orang awam menyebutnya Jurmiyah. Itu adalah kitab berkaitan dengan tata bahasa Arab. Sekian tahun mereka belajar kitab tata bahasa Arab. Ternyata setelah keluar dari pesantren nggak bisa bahasa Arab, tidak bisa ngomong bahasa Arab. Ya, kalaupun bisa, ya sekadar yang terkait dengan kitab itu saja. Maka itu metode namanya, ya sifatnya metode, dan hemat kami itu kurang efektif, tidak efisien. Sementara kami menemukan metode-metode dalam mengajarkan bahasa Arab yang lebih advance, lebih efektif, lebih efisien. Dalam waktu 1 tahun, anak belajar bahasa Arab, tahun berikutnya mereka sudah bisa praktek berbahasa Arab. Bahkan hampir tidak diperlukan mereka belajar tata bahasa, karena mereka sudah bisa mengucapkan dan membaca kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harokat. Jadi di mana ada metode yang jauh lebih efektif dan efisien, kemudian kita buat aturan-aturan, SOP dalam menjalankan semua program. Di pesantren ini, mulai dari pimpinan sampai tukang sapu, semuanya ada SOP-nya. Bagaimana cara megang sapunya, yang harus disapu dengan sapu lidi yang mana, yang harus pakai sapu ijuk yang mana. Semuanya memiliki SOP-nya. Begitu juga hubungan antara pimpinan dengan bawahan, antara santri dan ustaz, antara pesantren dan orang tua santri. Ini diatur sedemikian rupa sehingga pola kehidupan ini menjadi dinamis, progresif, efektif, efisien, dan menghasilkan dengan capaian-capaian yang besar. Ini fungsi dari total quality management yang dijalankan di dalam pesantren kita Al-Ma'had dalam pengaturan segala bentuk gerak dan diamnya keluarga besar Al-Ma'had. Kemudian variabel ketiga adalah
lembaga pendidikan ini berbasis pesantren. Apapun namanya, apakah itu SD, ya pesantren, atau SMP, ya pesantren, atau SMA, ya pesantren. Maka kalau kita berbicara tentang Al-Ma'had, kita bicara unit, level pendidikannya, level sekolahnya. Oh, saya di SMA. SMA mana? SMA Al-Ma'had. Pesantren ya? Iya. Jadi tidak bisa datang dari SMP luar, kemudian mendaftar di Al-Ma'had, kemudian meminta bisa pulang pergi. Kalau pulang pergi itu namanya angkot. Namanya pesantren angkot. Ya. Yang namanya naik angkot, pagi naik angkot, mendapatkan pengaruh dari supir yang satu. Kemudian sore pulang, mendapatkan pengaruh dari supir yang lain lagi. Yang satu doyan merokok, yang satu habis mabok, yang satu habis main judi. Lalu bagaimana jadinya bentukan itu anak? Di Al-Ma'had, apapun bentuk sekolahnya, kita terbuka dengan unit-unit apapun dan bisa adaptif. Kalau di Al-Ma'had ini kemudian suatu saat ada SMK. SMK apa? SMK penerbangan misalnya, SMK kesehatan, SMK IT, SMK ini itu dan sebagainya. Mungkinkah? Mungkin. Yang saat ini ada pada tahun 2021 ini ada SD, ada SMP, ada SMA. Dan kita mulai merintis pondok tahfidz secara khusus, di mana mereka tidak sekolah SD, SMP maupun SMA, tidak ada kaitan dengan kedinasan formal, tidak ada, hanya pesantren. Tapi inti dari semua unit dan model pendidikan yang dibuat adalah berbasis pesantren. Pesantren berarti santrinya ada di pesantren dan gurunya ada di situ. Sehingga ilmu apapun yang diajarkan, dibina, di situ insya Allah mencetak karakter. Berikutnya, variabel yang terakhir adalah model pendidikan berkelanjutan ini di atas manhaj as-salafus saleh. Harus kita ingat selalu bahwa pendidikan ini adalah satu kesatuan sistem. Tidak ada yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ini satu kesatuan sistem, all in one integrated system. Bukan berarti kalau anak itu sekolahnya di tahfidz, kemudian yang lainnya di SMA, yang lainnya di SMK, kemudian boleh bermacam-macam haluan. Di sini kita terima dari golongan manapun. Apakah Anda termasuk orang yang berorganisasi Muhammadiyah, terorganisasi NU, organisasi Persis, atau apalah organisasinya? Itu tidak menjadi masalah bagi kita di sini. Tetapi siapapun yang masuk di sini akan dididik dengan prinsip bahwasanya Allah yang kita ibadahi, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, itu tauhidullah. Yang kedua, satu-satunya panutan yang patut kita ikuti, kita teladani adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia yang maksum, terpelihara dari kesalahan. Berikutnya, bahwa Islam yang dijalankan ini berdasarkan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi
para ulama terdahulu, as-salafus salih radhiyallahu anhum wa rahimahum rahmatan wasi'ah. Mereka yang telah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah melanjutkan sunnah Nabi, kebiasaan dan tradisi yang dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka corak ini yang mewarnai semua. Apapun unit pendidikan, apakah dia di TK, di SD, di SMP, di SMA, di SMK, pondok tahfidz saja, atau mungkin ada pondok IT. Di sini kita akan buat pondok IT. Yang dipelajari oleh anak-anak itu fokusnya adalah IT. Tapi walaupun dia di IT, bukan kemudian boleh berhaluan lain di dalam beragama. Kita arahkan agar mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama as-salafus salih. Itu inti yang bisa kami jelaskan dalam syarah misi pertama dari Al-Ma'had. Semoga Allah Azza wa Jalla menumbuhkan semangat, kesadaran, serta motivasi di dalam diri kita untuk memesantrenkan anak dengan sebenar-benarnya memesantrenkan. Jangan asal pesantren, jangan asal sekolah, jangan memakai prinsip yang penting anak saya sekolah. Bertemu kembali kita pada penjelasan misi kedua dari Al-Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.